Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Monggo si pemenang. Adapun firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 15 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan 57. Mongoose adalah seekor hewan dengan bentuk mirip luwak yang masih tergolong keluarga Herpestida. Hewan ini dapat ditemukan di daerah Asia Selatan, Afrika, Eropa Selatan, dan di pulau-pulau kecil seperti Fiji, Karibia, dan Hawaii. Panjang hewan ini berkisar antara 24 sampai dengan 58 cm. Ada puluhan spesies mongoose dan mereka memiliki kebiasaan hidup berbeda-beda. Ada yang penyendiri, namun ada juga yang hidup berkelompok dan senang berbagi makanan. Meski fisiknya seperti luwak, namun hewan ini masih tergolong dalam suborder Feliformia atau kucing. Yang menarik dari mongoose adalah keberaniannya dalam melawan musuh utamanya, yaitu ular. Mongoose terkenal dengan kemampuannya dalam membasmi ular. Spesies mongoose yang terkenal paling agresif menghadapi ular adalah Indian Grey Mongoose. Hewan ini sangat terampil dalam membunuh, terutama ular kobra. Mongoose dapat menyerang ular dengan sangat baik. Kecepatan, kelincahan, dan ketebalan kulit tubuhnya membuat mongoose menjadi mesin pembasmi ular. Mongoose yaitu memiliki juga zat acetylcholine di dalam tubuhnya yang mampu membuatnya kebal terhadap racun ular. Binatang ini layak disebut sebagai penakluk ular beracun dan racunnya sekaligus, atau layak disebut si pemenang. Di dalam dunia rohani, ular beracun itu adalah iblis. Dengan kekuatan sendiri, tak seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkan iblis. Terbukti bahwa semua orang telah terkena racun iblis, yaitu dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Dan racun iblis inilah yang mengakibatkan kematian manusia, sebab upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23a. Itulah sebabnya manusia membutuhkan pribadi yang dapat menolongnya untuk mengalahkan iblis dan racunnya. Pribadi yang dapat mengalahkan iblis tertulis di Kejadian pasal 3 ayat 15, yaitu yang disebut keturunan perempuan. Ini adalah sebuah nubuatan dan Yesuslah yang menggenapi nubuatan tersebut. Di kayu salib, Yesus meremukkan kepala iblis dan iblis meremukkan tubuh Yesus. Itulah kemenangan atas iblis. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kita bisa melihat bahwa kebangkitan Yesus mewujudkan secara nyata satu kemenangannya yang lain, yaitu kemenangannya atas kematian. Jika disebut kematian adalah akibat dari dosa, maka dengan demikian kebangkitan Yesus membuat dosa yang adalah racun iblis itu tidak berfungsi lagi di hadapan dan bagi dia. Jadi, bukti nyata di mana Yesus mengalahkan dosa adalah dengan mengalahkan maut saat kebangkitannya. Di hari kebangkitan Yesus ini patut kita renungkan,
kalau Yesus sudah menang atas iblis dan dosa, mengapa kita sebagai muridnya malah sering menaklukkan diri pada iblis dan dosa? Kekhawatiran, ketakutan, pemuasan hawa nafsu yang adalah produk iblis dan dosa sering menguasai kita. Mari kalahkan semua itu dengan kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kekuatan untuk mengalahkan iblis dan dosa di dalam kehidupanku sebagai wujud ucapan syukurku atas karya besar-Mu bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, sobat yang setia, pandu hidupku, pandu hidupku, sampai selamanya, sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega,